Baik, kita siap untuk mengenakan jubah doa atau tali atau sujud. Mari kita bagi berdiri semuanya. Baru kata Yahweh Elohenu melaka olam asyir kiksanu ben misotau dam Yesua Masya letati parsisit. Diberkatilah Yahweh Elohim Raja semesta alam yang memuluskan kami lewat perintah-perintahnya, dan oleh darah Yesua Masya yang memerintahkan kami makai jubah doa sit-sit. Kita nyanyikan Shema Israel sebagai pengakuan iman kita. Shema Israel Yahweh Elohim Yahweh Israel, hai umat Tuhan, Yahweh Elohim kita Dia Esa. Berkatilah namanya kekal selama-lamanya. Yeshua Masya adalah Tuhan. Berkatilah namanya kekal selama-lamanya. Asal Barot, guru perintah Anoki Yahweh Elohim ka Asir setika meres Misraim Mefeid Abarim. Akulah Yahweh Elohimmu yang mengeluarkan engkau dari Mesir, dari tempat perbudakan. Lui leka Elohim akari nau panai. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Lu tasil leka vesel. Janganlah membuat patung dan menyembahnya. Lu disal sem Yahweh Elohika wasaweh. Janganlah menyebut-nyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan. Segur dioma sabat legatsu. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat, hari perhentian. Kabe de nabika wedineka. Hormatilah akan ayahmu dan ibumu. Lo tirsa, janganlah membunuh. Lo tinaf, janganlah bersinah. Lo tidur, janganlah mencuri. Lo dan mereka segera, janganlah berdusta terhadap sesama manusia. Lo tahmu rekol aser mereka, janganlah menyerakahi milik sesama manusia. Perintah Tuhan mengenai sabat, Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Jika engkau tidak menginjak-injak hukum sabat, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, dan engkau menyebutkan sabat sebagai kenikmatan yang kudus dari Yahweh, dan engkau tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh. Aku akan membuat engkau berkendaraan kemenangan melintasi puncak-puncak di bumi ini, dan aku akan beri makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Mulut Yahweh lah yang mengatakannya. Demikianlah dasar ibadah kita. Puji Tuhan.
kita masuk pada puji-pujian. Kita akan memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita akan mendengar firman-Nya dan menyembah-Nya. Biarlah semua umat Tuhan datang dengan iman. Apa yang kau perlukan, apa yang kau gumulkan dalam hidup ini, bawalah di hadapan Tuhan lewat ibadah ini. Ada mujizat terjadi, yang sakit sembuh, yang lemah menjadi kuat, susah dihiburkan, miskin diperkaya. Makanya tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Amin. Apapun masalahmu, sebagaimana Israel telah disertai dan ditolong Tuhan, demikian kita sebagai umat perjanjian baru, the spiritual Jew, the spiritual Israel. Kitalah umat perjanjian, adalah Israel rohani. Marilah kita beribadah dengan iman. Ini Tuhan. Dan acara selanjutnya kami serahkan apabila ada yang memimpin puji-pujian ini. Tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untuk. Sekali lagi, tak selamanya. Tak selamanya mentari bersinar. Tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya. Kami persilakan apabila ada yang mau melaksanakan. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untuk. Kami doa pembuka kami serahkan kepada Ibu Kepala. Tuhan Bapa kami dan surga yang disembah kami saat dan kami semua Bapa yang hidup di Tuhan Yesus Amasya, kami akan menjadi syukur Tuhan. Tuhan kasih kesempatan lagi kami untuk beribadah kumpul di tempat ibadah di sini Tuhan. Kami yakin dan percaya pikiran perasaan kami, oh Tuhan seterang, oh Tuhan dengan Engkau selalu Tuhan. Dan saat ini Engkau sudah kumpulkan kami dengan hamba Tuhan tempat ini. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan hati pikiran perasaan kami Bapa. Kami yakin dan percaya lewat ibadah ini Tuhan kami semua diberkati. Oh Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang miskin kasih kekayaan, dan kami tutup jalan Tuhan buka jalan, dan kami yang tidak suka dia Tuhan kasih sukacita. Amin. Pakai hamba-Mu urapi kami semua Tuhan, dan yang diberi puji-pujian Tuhan urapi. Oh Tuhan, bukan kekuatan Tuhan sendiri, kami boleh berlompat-lompat seperti Daud Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Amasya. Dan sebentar kami mendengar firman, pakai hamba-Mu yang bawa firman. Urapi Bapa, firman palsu, roh palsu, nabi palsu, kami tolak dalam nama. Urapan kuasa turun di tempat ini. Roh Kudus yang berdaulat, Bapa Yahweh Tuhan Yesus Amasya, Roh Kudus berdaulat di tempat ini. Dan kami sebentar menyembah Ibu dan roh dan kebenaran. Oh Tuhan, sucikan, kuduskan kami semua. Kami boleh memuji, membesarkan, mengagungkan nama dengan sungguh-sungguh. Dan Engkau ikut menari-nari di tempat ini Bapak Yahweh. Dan pulang berkat-berkat yang dari Tuhan. Sahabat Shalom. Sahabat Shalom. Mari kita memuji nama Bapak Yahweh. Kita akan lagu pujian sukacita yang dari Tuhan. Ada kemenangan. Sukacita yang dari Tuhan. Ada kebebasan, sukacita yang dari Tuhan. Ada damai di hatiku, sukacita yang dari Tuhan.
Mari kita angkat pujian. Dia satu sobatku, dia satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sedih, hanya Yesus. Namanya sayang menghibur hatiku. Sungguh puas, puas dengan Yesus. Sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluannya cukupkan, puji Tuhan ku puas. Ku sungguh puas, puas dengannya. Puji Tuhan, mari kita mendengarkan kesaksian bagi saudara Bapak Ibu yang mau bersaksi. Kita angkat lagu pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sikap doa, tapi Tuhan kasih pernyataan begini sama saya. Saya ingat waktu tadi Feba ada telepon kasih bilang hamba Tuhan Ibu Ana sudah Tuhan panggil. Terus saya ingat, aduh Ibu Ana, saya bilang Ibu Ana biar kita sudah nggak satu gereja, tapi Ibu Ana selalu singgah sini, potong rambut dan dengan kami bicara bagus, saling menguatkan. Saya bilang, terus sudah kasih Tuhan kasih tunjuk saya lihat Ibu Ana duduk di seperti pesawat mewah, seperti mobil mewah, karena saya tidak lihat di luarnya ini mobil atau pesawat, tapi di dalamnya ini seperti tempat duduk mewah, seperti mobil, karena berjalan seperti mobil mewah begitu. Terus ada tangan Hela Pak Ibu Ana ini, saya lihat aduh kenapa kasar begitu toh. Ini tangan tapi tangan bagus, ada tarik mari Jo begitu, mari Jo. Om, saya lihat Ibu Ana sudah turun dari mobil mewah, ternyata itu mobil mewah itu sudah turun dari mobil mewah. Tangan ini Hela saya lihat Tuhan Yesus Amasia yang bawa Ibu Ana. Terus Tuhan punya tangan sebelah pegang Ibu Ana, tangan sebelah ada kasih tunjuk begini. Ngana lihat sana. Saya lihat yang Tuhan kasih tunjuk sama Ibu Ana itu neraka, dan luar biasa itu neraka. Jangan sampai orang mau ke situ, sudah kasih. Tuhan kasih tunjuk lihat sana. Tapi Tuhan jalan dengan Ibu Ana di liter, di jalan kecil putih, jalan terus Ibu Ana, tangannya Tuhan pegang Ibu Ana, tangan sebelah Tuhan dah lihat begini, lihat sana. Tapi Ibu Ana ini terus Tuhan bawa terus maju ke depan, mendapatkan tangga putih tinggi. Sampai tangga putih tinggi sana Bu Ana dengan Tuhan Yesus Amasia jalan, sudah jalan biasa, sudah tidak pegang-pegang tangan begitu, sudah jalan beriring-iringan sampai di sana, sampai di pintu sudah kasih. Saya tidak lihat di dalam sana, saya yakin dan percaya itu surga, karena Ibu Ana injang di paling atas begini. Tak heran itu Bu Ana mau masuk baru injang di atas. Tak heran luar biasa. Sudah kasih itu tandanya saya senang, karena kelihatannya tangan kasar, ternyata Tuhan kasih tunjuk neraka, tapi Tuhan bawa di surga. Saya tahu itu Bu Ana masuk surga. Amin. Saya bilang sama suami saya, saya Tuhan kasih penglihatan ini. Terus suami saya bilang begini sama saya. Saya bilang, kenapa kok itu angkat tangan seperti kasar? Itu kok Tuhan itu hadir sesuai pribadi itu orang karakter masing-masing. Ibu Ana kelihatannya begitu, tapi orangnya lembut, hatinya mungkin lembut, tapi orang lihat kelihatan begitu. Tapi Tuhan bawa luar biasa, Tuhan kasih. Saya ini kok bersaksi karena dengar tadi ada bahasa Yerusalem baru. Berarti itu Ibu Ana masuk ke Yerusalem baru. Amin. Luar biasa. Jadi orang di dunia ini jangan, Tuhan lebih kasih hikmat saya, jangan terlalu mengeluh. Ternyata di dunia ini biar orang begini suruh kasih, ternyata itu neraka ada, bukan tidak ada. Saya ada lihat itu neraka. Tuhan ada kasih tunjuk, lihat sana. Neraka ada, surga ada. Jadi tujuan orang anak Tuhan, hamba Tuhan mau cari apa suruh kasih?
surga toh, pada akhirnya langkah akhir tetap mencari surga. Amin. Jadi orang mesti hati-hati hidup di dunia ini, jangan sampai orang tergelincir dengan dunia yang fana ini, supaya Tuhan punya tangan seperti Ibu Ana punya tangan, Tuhan tetap pegang, saudara kasih, tetap menuju ke kerajaan surga. Tapi saya bilang begini tadi malam, kalau saya masih berdamai Bapak Yahweh, supaya saya boleh mau lihat anak cucu, mau melayani Tuhan, ikut suami, Tuhan masih boleh, Tuhan berkenan masih boleh pakai, dan Tuhan boleh kehidupan saya ini, Tuhan kikis sedikit demi sedikit, mau jadi hidup yang lebih layak. Tuhan kasih, dan yang kami yakin dan percaya, kami ibadah di tempat ini dengan sungguh-sungguh, kami semua diberkati. Puji Tuhan, kami serahkan ke berbiru sarindu selalu jiwaku rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kami siap sambut daftar kebenaran, yaitu firman-Mu dan isi hati-Mu Tuhan. Demi nama Yesus Masih, haleluya, amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Kita langsung akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat pada Injil Matius 16 ayat yang ke-19, pasalnya yang ke-16 ayat ke-19. Injil Matius, atau bahasa Ibrani Matiyahu. Kita akan baca bersama-sama kalau sudah dapat, ya. Supaya berdiri semuanya. Matius 16 ayatnya ke-19. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. 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 Silakan duduk. Ya, kita ibadah seperti ini, ya. Kami hanya berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Sebetulnya kami yang memakai jubah doa seperti ini asing, ya, beberapa tahun yang lalu. Tapi kami dibawa oleh Roh Kudus mengenal sahabat, bukan manusia yang ajar, oleh Tuhan yang ajar langsung. Kami didatangi dan dikunjungi ketika kami dalam satu pertemuan dengan beberapa hamba Tuhan, anak Tuhan. Tuhan bukakan tentang Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 tentang sahabat dan janji sahabat yang luar biasa ada di dalam ibadah sahabat itu. Saudara, bukan manusia yang ajar, ya. Jadi kami bahkan di Manado ini sudah ada di komunitas kami ada kegerakan semua rata-rata sudah mengenal sahabat dan melakukan, ya. Dan kalau kita jubah doa ini, sebenarnya jubah doa ini adalah perintah di dalam Tuhan kepada Israel lewat Musa, dan itu menjadi kebiasaan bangsa pilihan Tuhan atau umat perjanjian. Pada waktu juga zaman Tuhan Mesias Yesua, ya, orang-orang Kristen 90% itu gereja awal atau umat perjanjian baru, ya, sebagai the spiritual Jew,
sebagai orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi yang rohania, umat perjanjian baru, mereka masih memakai jubah doa, ya, seperti ini. Memang ada beberapa versi kalau kita kenal ibadah di dalam kitab suci dan sejarah umat perjanjian. Ada ibadah seperti waktu zaman Musa di tema perjanjian, di tema pertemuan, ya. Itu pada pokoknya adalah sama. Jadi ada 3 tahapan. Itu sebenarnya dikatakan satu rangkaian ibadah, ya. Ketika masuk melewati 4 pintu ini, bicara sebenarnya ke 4 Injil. Kemudian ada di situ ada kolam pembasuhan. Jadi sebenarnya semua apa yang Tuhan kerjakan itu multi interpretasi, artinya dalam segala aspek ada kebenarannya. Kalau di dalam aspek ibadah itu menyatakan bahwa 4 pintu itu adalah 4 Injil, ya, bagi umat perjanjian baru. Kemudian membasuh tangan itu artinya meluruskan diri kita dari segala kesalahan, ya, dari segala dosa. Kita harus dilayakkan sampai kita masuk ke ibadah tidak layak. Kemudian ada kolam, ada mesbah pembakaran. Saudara tahu apa arti mesbah pembakaran? Adalah persembahan. Nah, di situ yang dipersembahkan apa? Yaitu secara fisik kambing domba, ya, yang sempurna dipersembahkan, dibakar. Nah, di situ bicara sebenarnya ibadah mempersembahkan puji-pujian kita. Kita bukan mempersembahkan secara hurufiah daging, tapi kita mempersembahkan diri kita memuji Tuhan dengan gegap gempita, ya, dengan fisik, ya, seperti Daud. Daud akan berbeda dari beberapa penyelenggaraan ibadah Israel. Kalau Daud dia pakai musik lengkap, ya, karena Daud ini seorang termasuk musisi, seorang yang juga artis atau seorang yang seni atau seorang seniman dalam hal musik dan dalam hal dia membuat suatu seperti puisi atau syair-syair, puji-pujian, ya, itu membutuhkan suatu keahlian dan suatu bakat khusus. Jadi Daud itu sebagai seorang artis sebenarnya, ya, pada satu aspek dia adalah seorang artis. Jadi kalau dia ibadah itu gegap gempita, ya, ada puji-pujian, musik lengkap, ya, lengkap sekali, dan acara ibadah itu diatur sedemikian rupa dari awal sampai kesudahannya. Jadi umat perjanjian baru cenderung ibadah seperti Daud, ada puji-pujian, bahkan ada tari-tarian, ada mazmur, ya, benar-benar lengkap. Kalau Daud sampai dia memuji Tuhan, sering dia sampai melompat-lompat. Ya, itu sudah jadi kebiasaan dia menari-nari dan melompat-lompat. Ya, itulah seorang Daud. Nah, kalau di kemah perjanjian Musa, ya, jadi umat Tuhan masuk mempersembahkan kurban, kemudian lewat imam, ya. Jadi ini ibadah mereka diwakili waktu itu oleh imam. Tapi aspek-aspeknya itu pada pokoknya adalah sama. Pertama, harus dasarnya firman Tuhan, kemudian membasuh diri kita, memuluskan, melayakkan. Kemudian kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup, mempersembahkan. Kemudian kita masuk ke dalam ibadah yang lebih dalam lagi, yaitu di ruang kudus. Itu di sana ada dupa, ada roti sajian, ya. Itu bicara firman dan penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Kemudian akan maju selanjutnya, dia akan masuk ke ruang Maha Kudus. Di sanalah, di ruang Maha Kudus ada apa, saudara? Ada dua loh batu di dalam tabut perjanjian. Ada mana, ya, diisi di dalam buli-buli. Ada juga tongkat Harun yang bertunas. Dua loh batu bicara 10 hukum atau perintah Tuhan. Mana surgawi juga bicara tentang berkat yang dari surga, ya. Dan tongkat Harun yang bertunas adalah tongkat imam. Artinya tongkat bicara kuasa, otoritas.
berbunga artinya dia dia berkembang, dia hidup. Jadi kuasa itu hidup. Ya saudara, dan di ruang Maha Kudus itu Tuhan berbicara. Kalau kami di zaman ini pada pokoknya sama. Pertama adalah masuk lewat pengakuan iman, dan kemudian lewat doa ditahbiskan ibadah, kemudian kita memuji secara fisik ya dengan segenap hati dan seluruh kita. Kemudian kita masuk kepada persekutuan dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Kemudian kita masuk menyembah di dalam roh dan kebenaran, dan tidak akan berhenti sampai situ, sampai Tuhan seringkali berbicara kepada kita. Ya, ibadah seperti ini memang kalau dulu saya rasa, masa lalu saya pikir tidak masuk akal. Ya, karena ibadah kami dulu itu ibadah yang senyap, ibadah yang berwibawa, yang kusuk. Ya. Tapi kami belajar ternyata di dalam Tuhan kita harus merendahkan diri sebagaimana anak-anak yang polos. Ya, kita tidak mempertahankan wibawa kita, kehormatan kita, jabatan kita, ya, pengaruh kita. Di hadapan Tuhan kita menghampakan diri. Ya, inilah suatu jenis ibadah, kita mempersembahkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ibadah itu tidak akan berhenti sampai di pujian penyembahan saja, sampai suara Tuhan akan berbicara. Nah, saya memang baru belakangan ini, kalau dulu saya masa muda saya anggap ibadah seperti ini nggak masuk akal, nonsense. Nah, tapi hari-hari ini saya melihat sendiri Tuhan bisa berbicara lewat karunia-karunia. Inilah ibadah perjanjian baru sebagaimana Anda boleh baca lebih terinci 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14, itu dua pasal itu khusus berbicara tentang liturgi ibadah umat perjanjian baru. Jadi ibadah itu ada pengajaran firman, ada bahasa roh, ada puji-pujian mazmur, ada karunia-karunia. Nah, ada 9 karunia utama di dalam umat perjanjian baru atau gereja. Ada karunia iman, ada karunia mukjizat, ada karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, membedakan roh, ya, membedakan segala roh. Saudara, jadi dan lain-lain di situ ada 9 karunia utama. Ya. Jadi itulah sebenarnya ibadah kita. Kita bukan ikut sama kelompok tertentu yang ada di dalam dunia ini, tetapi kita mengikuti firman Tuhan sebagaimana yang Roh Kudus ajarkan kepada kita. Nah, kembali saudara, jadi ibadah kita ini memakai talik ini, memakai jubah doa ini bukan ajaran manusia. Ya, inilah gereja perjanjian baru. Sebenarnya gereja perjanjian baru 90% adalah orang-orang Yahudi atau Israel, dan semua itu rata-rata memakai jubah doa seperti ini. Dan saya percaya ketika Roh Kudus bekerja, ada sebagaimana pada waktu Daud, orang menyanyi, memuji dan bermazmur. Ya. Jadi berbeda kita dengan saudara kita yang Judaism, ya, mereka kusuk sekali. Dan itu memang ajaran yang diajarkan kepada mereka sejak pulang dari pembuangan dari Babel sekitar 3 abad sebelum Masehi. Tapi kita berbeda dalam hal kita memuji di dalam roh dan kebenaran sesuai tuntunan Roh Kudus. Kita kadang-kadang harus bermazmur, memuji dengan gegap gempita, mengeluhkan nama Tuhan sebagaimana ibadahnya Daud, sangat lengkap dengan musik, ya. Jadi saudara, ini bukan ajaran manusia. Saya juga tidak setuju kalau kita hanya mengikuti ajaran manusia, tapi kita diberi kebebasan dan diberi kepekaan untuk mengatur ibadah itu sebagaimana ibadah umat perjanjian baru. Kalau Anda mau bingung, bagaimana saya ini, apakah saya ini umat perjanjian lama atau perjanjian baru, Anda boleh buka Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Nah, di situ Anda akan, jadi Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Di situ Anda bisa temukan apakah Anda ini umat perjanjian lama atau baru, ya. Kalau umat perjanjian baru terdiri dari hukum tertulis, dihafalkan di situ, orang ingat, ya. Tapi kalau umat perjanjian baru, hukumnya tidak tertulis, tetapi roh Torah, roh hukum itu
yang akan tinggal di hati Anda, yang akan membimbing Anda, mengajar Anda, bahkan menuntun Anda. Itulah Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Torah. Ya. Jadi kalau Anda mau merasa Anda umat perjanjian lama atau baru, di situ jelas ya. Kalau Anda dituntun oleh Roh Torah, ya, Roh hukum. Roh Torah sebenarnya bukan hukuman, tetapi Torah itu artinya dalam bahasa sumber adalah pengajaran. Ya, pengajaran. Banyak orang yang artinya terlalu negatif, konotasi negatif mengenai Torah. Pada Torah itu ya di dalam bilangan 28, ulangan 28, saudara, tentang berkat dan kutuk. Ya. Oh, di satu sisi berkat dan berkat bagi mereka yang melaksanakan hukum Tuhan. Namun di sisi lain ada kutuk. Nah, banyak orang mengaitkan, konotasikan hukum Torah itu dengan kutuk. Ya, kenapa kutuk? Karena melanggar hukum. Ya. Nah, kasih dalam Tuhan, kita kembali saja ke dalam firman Tuhan yang kita sudah baca. Amin. Firman Tuhan tadi bagaimana? Aku memberikan kepadamu kunci sawananya. Ya, kalau terjemahan yang benar, bukan cuma kunci, tapi kunci-kunci atau the keys of the kingdom of heaven. Saudara, kunci, konotasi kunci artinya suatu akses, suatu otoritas. Orang kalau diberi kunci rumah, berarti diberi kepercayaan akan rumah itu. Dia bisa masuk dan keluar. Dia bisa ada otoritas atas rumah itu. Apalagi dia dipercayakan untuk mengelola. Ya. Nah, anak Tuhan yang benar, ya, itu memiliki kunci kerajaan surga. Amin. Bukan cuma perkataan kita, simbolitas kita umat Tuhan, tetapi setiap orang percaya diberi kuasa untuk menjadi apa? Di dalam Injil Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya, berarti kalau percaya itu pasti dia taat, melakukan perintah Tuhan, bertobat, beri diri baptis, dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, ya. Dengan baptisan, kematian dan kebangkitan ini kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan Yesua Mesias. Itu kiasannya, artinya kita terhisap menjadi satu tubuh Tuhan di dunia ini. Nah, saudara, bukan cuma simbol kita umat perjanjian, anak Tuhan, menjadi anak Elohim, ya. Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 12 tersebut, kita menjadi anak-anak Elohim. Itu anak yang Elohim yang sesungguhnya ada kuasa dan otoritas padanya. Amin. Karena itu di dalam Matius 16 ayat 19 tersebut, kita diberi kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kita ikat di bumi ini terikat sampai di surga. Apa yang kita orakkan di bumi ini akan terorak, terlepas. Jadi saudara, kita ada hak, ada kuasa, otoritas. Jangan kita salah pakai, ya. Kita pakai untuk hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hari-hari ini saudara, ada satu, sebenarnya saya mau kabarkan sebelum hal ini terjadi menjadi heboh, ya. Menurut saya pemerintahan antikris akan gagal. Amin. Karena saya lihat hari-hari ini sebenarnya antikris sudah masuk. The New World Order itu suatu tertanam yang anti kebenaran, anti hukum, anti Tuhan. Bahkan Anda sudah melihat, merasakan hari-hari ini bahwa yang tidak punya sertifikat tanda tertentu di lengan kanan itu tidak bisa berjual beli, sebenarnya akan mengarah ke situ. Tetapi saya katakan, bersyukurlah Tuhan masih mendengar doa anak-anak Tuhan yang bergumul dengan kuasa dan otoritas yang diberikan. Mereka mengikat bahwa dunia ini
untuk lebih banyak diselamatkan. Dan mereka mengikat rencana iblis, rencana jahat, rencana fasik untuk memberlakukan antikris, pemerintahan antikris. Saudara, jangan pikir antikris masih lama. Sebenarnya kita sudah mau masuk antikris, tetapi puji Tuhan, Tuhan masih mendengar doa hamba-hambanya, orang-orang yang berani melawan arus. Ya, mereka berkata, ada yang berpendapat, oh, yang sudah diwahyukan, ditumbuhkan, tidak usah diganggu gugat, itu sudah harus terjadi. Saudara, kalau Tuhan membuatkan, iblis sudah datang ke dunia, dijatuhkan, dan Anda tidak perangi iblis, maka dia perangi Anda dan keluarganya habis-habisan. Ya? Salah, saudara. Kalau Tuhan bukakan lewat penyingkapan, namanya penyingkapan ini revelation, dari kata reveal, dibukakan kepada kita. Artinya umat Tuhan harus bergumul. Ya? Bergumul. Kita dinyatakan ini sudah turun ke dunia, kemudian kita biarkan saja, saudara, maka dia akan memerangi Anda. Hukumnya seperti itu, saudara. Hukum peperangan, ya kita di dunia ini namanya peperangan. Firman Tuhan menegaskan berulang-ulang bahwa kita perang di dalam dunia ini. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Nah, di sini semua ada alami. Kalau dia tidak kuat berperang, maka usahanya macet, ya, macam-macam terjadi. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan di dunia ini banyak musuh. Ada orang jahat, ya, ada banyak strata penguasa kegelapan, orang jahat, penguasa, penghulu, teritorial, atau penguasa kerajaan angkasa, ya, macam-macam, saudara. Banyak lagi yang punya cabang-cabang perdukunan. Ya. Rata-rata perdukunan itu setan punya. Gak ada istilah ilmu putih, ilmu hitam. Semua itu milik iblis. Cuma di dalam dunia kegelapan juga berlaku namanya hukum seleksi alam. Kadang-kadang mereka dengan mereka saling berperang dan membunuh. Ya. Ada satu kesaksian seorang anggota GS yang bertobat. Dia bilang ada berapa di dunia ini, ada 100 yang ini si Lucifer punya anak kesayangan. Nah, tiap tahun anak-anak kesayangan ini harus bertarung di satu medan, di satu tempat. Mereka saling membunuh. Bayangkan, saudara, saling membunuh, maka yang satu harus tersisa, tidak boleh ada dua. Yang satu yang tersisa itu dialah yang jadi pemenang. Jadi semua satu-satunya. Nah, si orang ini dia memang dia, tapi dia cerdik, licik, ya. Ini kesaksian waktu dia sebelum bertobat dia jadi anak Lucifer. Dia membunuh dan kemudian dia pura-pura mati supaya dia simpan tenaga, toh. Ketika tinggal satu dan orang ini sudah luka parah, tiba-tiba dia bangun dan membunuh orang itu. Jadi di alam kegelapan yang paling licik, yang paling jahat, yang paling fasik itu yang menang. Maka dia menang menjadi anak kesayangan yang terpilih. Nah, ini kesaksian, saya sudah pernah saksikan dia, ada di YouTube itu. Saya sudah lupa judulnya apa. Nah, kasih Tuhan. Jadi di dunia ini kita perang. Hukum perang, ya. Yang paling dasar dan hakiki. Kalau Anda ingin Anda aman, Anda harus perangi lawan Anda itu sampai dia memang tidak berdaya. Sampai dia terpojok betul-betul dan tidak berdaya. Kalau tidak, dia akan perangi Anda. Bukan cuma Anda, orang dekat dengan Anda juga dia perangi, orang-orang usaha Anda, pelayanan Anda dia perangi. Saudara, hari-hari ini, pertanggal 31 Juli, saudara lihat di mana-mana bencana alam, amin. Banjir, gempa dahsyat, hujan es, tsunami. Saudara, di mana-mana saya melihat di seluruh dunia ini, ya, di Cina itu hancur-hancuran. Bukan cuma banjir, saudara, gempa dahsyat, topan, badai pasir, macam-macam. Rusia, Amerika juga hari ini banjir, ya, di beberapa negara bagian. Ya. Di Panama
di berbagai tempat, Australia dan sebagainya. Pokoknya Anda kalau lihat di yang agak ketinggalan ini media utama di dunia ini, ya, media pemerintahan itu banyak kali nggak bisa karena mereka ada skenario yang salah, ya, di balik mereka itu yang mengatur mereka. Tapi berita-berita yang paling cepat itu lewat media medsos justru. Kejadian per menit, berapa menit lalu Anda sudah bisa lihat. Dari Cina sudah bisa lihat. Di-upload langsung. Wah, banjir. Ya. Jadi paling cepat. Nah, kasih dalam Tuhan, sekarang terjadi gempa di mana-mana. Kenapa gempa, saudara? Karena hari-hari ini kuasa gelapan goncang. Saudara, tatanan dunia baru antikris tidak akan berlaku, ya, karena orang-orang percaya, orang-orang beriman, ya. Mereka telah mengetahui hal ini dan mereka bergumul dan berdoa. Ada jaringan anak-anak Tuhan berdoa, termasuk kelompok Trump. Saudara tahu di Amerika yang menang sebenarnya Trump. Nanti saudara akan lihat beberapa hari ke depan, ya, telah diadakan audit forensik untuk pemilihan umum yang terjadi. Tercatat kecurangan masif, super masif, dahsyat, ya. Alat-alat ini disebut alat-alat apa? Yang di komunis Cina yang buat sebenarnya, ya. Ada rencana mereka sebenarnya ambil alih Amerika. Ketika Amerika diambil alih, mereka bisa menguasai dunia ini. Selama Amerika belum dapat ambil alih, jangan mimpi mereka menguasai dunia, ya. Jadi demikian, mereka sebenarnya ada komplotan yang besar disebut elit global. Namun sayangnya orang-orang elit global ini orang-orang yang tidak takut Tuhan, membenci hukum, membenci keteraturan, membenci keadilan, bahkan membelakangi Tuhan. Mereka tidak percaya Tuhan. Mereka akan menguasai dunia ini sebenarnya. Saudara sudah rasakan kan? Dengan nyata di beberapa tempat kita sudah terancam kalau tidak menerima tanda ini, kita tidak akan menerima pelayanan baik di pemerintah, di berbagai hal, bahkan tidak bisa mengadakan perjalanan jauh kecuali ada tanda khusus ini. Saudara, inilah tanda yang itu yang dikatakan di dalam Bagus. Bahkan di lingkungan sini, ya saudara, di kelurahan ini ada katanya seorang, ya, pejabat kelurahan, dia katakan, nanti kamu kalau tidak divaksin tidak dapat berjual beli. Ini sudah jelas, ya saudara. Tapi bersyukurlah karena masih ada anak Tuhan berdoa. Karena itu kalau ada anak-anak Tuhan tidak berdoa, bertobat, ya, ada hamba Tuhan tidak mengajari berdoa. Kekuasaan antikris kalau Anda sudah dibukakan, kenapa Anda tidak lawan? Kenapa Anda tidak perangi? Anda luaskan. Contohnya Tuhan sudah nyatakan iblis sudah dicampakkan ke dunia dan dia dalam barak geram besar. Dan Anda tidak perangi dia akan perangi Anda, ya. Bodoh. Jadi kalau Tuhan bukakan, ini kamu musuh, dia di sebelah sini, ya perangi dong. Amin. Kita punya hak otoritas. Saya termasuk salah satu yang selalu memerangi supaya tatanan antikris yang siap berkuasa itu digagalkan, batalkan, hancur. Saudara tidak tahu bermain di balik layar. Siapa yang bermain di belakang COVID-19, wabah pandemik ini, ternyata telah diteliti. Nanti saudara baca dia di YouTube saja, ya. Jangan yang di mainstream, di media-media utama. Lihat di media-media di YouTube, saudara, yang dari kelompok-kelompok pejuang di Amerika yang patriot, ternyata telah diusut di Kongres sampai di military tribunal, artinya pengadilan militer, karena ini dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan dunia. Ternyata diteliti bahwa pandemik ini adalah hasil rekayasa, dibuat virus ini sedemikian yang cuma berlaku pada binatang, dibuat dia bisa menjangkit pada manusia dan bisa menjangkiti dunia ini.
itu ternyata telah disetting sedemikian, ya. Dan ada rencana mereka, saudara. Jadi jangan saudara cuma lihat apa yang nampak, ya. Orang-orang percaya harus sadar bahwa musuh mereka yang utama adalah yang tidak kelihatan itu. Iblis tidak kelihatan, roh jahat tidak kelihatan, ya. Hari ini saudara, kita mesti tekun. Amin. Doa kita sudah terjawab bahwa orang-orang benar akan berkuasa di dunia ini, ya. Iblis kalau kita perangi terus, dia tidak akan. Iblis itu layak gagal total, ya. Dia layak bangkrut, iblis itu. Amin. Kenapa Anda pikir dia harus berjaya biarpun sekejap? Tuhan sudah kalahkan dia lewat bukit Golgota. Tuhan telah turun ke alam maut dan mengalahkan dia dan mengambil kuasa maut, ya. Amin. Jadi saudara, hari-hari ini tidak ada mustahil. Bertobat dan Tuhan, tidak berdoa untuk dunia ini. Kalau kita sudah dilarang berjual beli karena tidak ada tanda, berarti kita harus hidup di hutan, ya. Karena makanan tidak bisa beli makanan, tidak beli apapun, berarti kita akan hidup di hutan-hutan belantara, saudara. Jadi ini saya sadarkan sebagai hamba Tuhan, ini diuji kebenarannya, saudara. Apa yang dinyatakan di dalam penyingkapan, revelation artinya penyingkapan, wahyu itu penyingkapan sebelum sesuatu terjadi. Kalau itu baik, kita metraikan itu terjadi. Tapi kalau itu bencana, kami banyak kali kasih lihat, celaka apa terjadi. Bahkan dinampakkan bahwa kami di sini akan di Manado ini, Sulawesi Utara, di Danau Tanah ini akan banjir besar seperti tsunami. Tidak heran kalau terjadi, karena Sulawesi Utara ini terletak di antara dua lempengan Pasifik dan Australia. Jadi memang rawan tektonik sebenarnya, karena dua lempengan benua ini sering bertabrakan atau berbenturan. Tapi kami berdoa, Tuhan supaya lalukan, batalkan. Kami bergumul, Tuhan, kami minta jiwa-jiwa. Kami berdoa supaya penduduk Manado ini mengenal nama Tuhan yang benar, dan semuanya akan berseru kepada nama Tuhan. Semua akan masuk pada pertobatan yang sebenarnya. Kami berdoa sungguh-sungguh, saudara. Puji Tuhan, sampai hari ini masih bahkan Danau Tanah dan Manado ini masih terjaga, cuaca tetap baik, ya, biarpun hujan-hujan. Dibandingkan berbagai tempat, saudara, Cina hancur-hancuran, ya, Itali, Prancis hancur-hancuran, Belgia, saudara, Rusia, juga di Amerika, di berbagai tempat. Boleh kata separuh dunia ini masuk pergumulan gempa dahsyat dan saudara, dan bencana-bencana alam lainnya. Di Afrika bahkan ada hujan salju, bahkan di Arab Saudi, di Dubai, gempa dahsyat dan lain sebagainya. Pokoknya kira-kira sudah separuh lebih hari ini di dunia. Memang sebelum kejadian ini, inilah pekerjaan roh, saudara. Ibadah itu harus dengan pekerjaan roh. Biarpun kita ibadah kecil, saya percaya akan berdampak yang besar, saudara. Saudara tahu, diperlihatkan 2 minggu lalu, sebenarnya diperlihatkan lewat seorang anak Tuhan di sini, langit seperti runtuh dan terjadi seperti runtuh tsunami, ya. Itu artinya bencana yang luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudara boleh periksa, minggu berjalan sudah terjadi. Sebenarnya mau terjadi juga sampai di kota ini, tetapi puji Tuhan, kami percaya ada juga dengan anak-anak Tuhan lain bergumul menerima penglihatan yang sama. Kami berdamai untuk kota ini. Kota ini masih terjaga, tidak terjadi banjir, ya. Sebenarnya kota ini termasuk rawan banjir karena hujan deras di daerah Minahasa misalnya bisa dapatkan banjir. Tapi puji Tuhan, ya, bahwa Tuhan bukakan sesuatu supaya kita gumuli. Karena anak-anak Tuhan itu punya atau diberi Tuhan kuasa dan otoritas. Saudara juga orang-orang percaya, kalau Anda memanfaatkan
Otoritas ini coba silakan Anda bergumul, keluarga Anda diselamatkan. Setiap hari si A, si B Anda sebut, ya. Tuhan selamatkan mereka. Tuhan selamatkan mereka. Ya. Masing-masing kita umat Tuhan di dunia ini berdoa tetangga, Tuhan selamatkan. Ya. Mungkin tidak 1 tahun, mungkin kadang-kadang 2-3 tahun, kadang-kadang bahkan sampai belasan tahun baru terjadi. Ya. Tidak mengapa, tapi yang jelas apa yang kita ikat di dunia ini terikat sampai surga. Amin. Jadi saudara, pakai itu otoritas, ya. Karena itu anak Tuhan harus hidup suci dan kudus, ya. Jangan kita terpancing marah, emosi, atau melakukan dosa-dosa, ya. Ada 10 dosa utama di dunia ini. Ya. Tuhan katakan apa? Jangan ada ilah lain. Jangan pakai itu ilah-ilah lain, saudara. Anda percaya mestika, Anda percaya sesuatu yang bertuah itu bahaya, itu jadi ilah, saudara. Ya, bahkan HP juga hati-hati jadi ilah. Ya. Anda harus berdoa selalu kuduskan HP itu, karena di HP itu banyak sekali pengaruh dari alam maut ada, dari surga juga ada. Kalau boleh sering diurapi. Kalau dia bahkan roh najis, ya. Pernah saya alami ini kesaksian saudara, kalau tidak berdoa, ya. Saya lihat itu tidak sengaja itu datang itu tayangan-tayangan, ya, pornografis ini. Ya kalau dulu belum bertobat tuh suka-suka aja. Tapi saya suatu pikir, kenapa badan saya langsung panas? Saya tahu ini ada roh ini, ya karena sudah peka. Saya tahu ini ada roh. Roh masuk lewat apa? Jadi saya berdoa, saudara. Saya berdoa, kuduskan ini hati. Doa dengan